Semakin keterlaluan ya teman-teman. Kemarin ada beberapa netizen yang memberikan satu cuplikan foto dari Budok Feriana, yang dimana dia ini mengajak anak kecil yang baru berumur 7 tahun katanya kalau tidak salah, diajak untuk melakukan meditasi. Nah, disinilah menjadi letak saya pribadi semakin heran kenapa malah, aduh ya Allah. Coba kita lihat dulu seperti apa postingannya. Ya, coba di sini kita baca seperti apa keterangannya teman-teman. Namanya Ubadah, usianya baru 7 tahun, anak dari UAM Aris Munandar dan mantan istrinya Ibu Susi. Sesuai putusan pengadilan, seharusnya Ubadah ini ialah hak asuh ibu kandungnya. Namun pihak UAM dan betina meditasi merebutnya secara ilegal, teman-teman. Parahnya, Ubadah ini didoktrin supaya mau belajar meditasi oleh sang betina. Bagaimana tauhid anak ini ke depannya? Apa perlu kita selamatkan ataukah cukup kita hanya diam? Perhatikan teman-teman. Kemarin ketika saya menyaksikan video foto dari Feriana yang bersama Aris Munandar di tempat-tempat orang Buddha. Mereka bukan cuma meniru cara-cara orang Buddha untuk melakukan meditasi seperti itu, tapi mereka masuk di dalamnya, di tempat mereka, bersama mereka. Laki-laki perempuan campur di situ, foto-foto bareng. Jadi bukan cuma tasyabuh di sana ya teman-teman, tapi ikhtilat. Bahkan mengajarkan anak yang di bawah umur untuk ikut-ikutan cara-cara seperti ini. Kalau mereka mengartikan meditasi adalah mengosongkan pikiran, maka sejatinya orang yang punya otak tidak akan mungkin isi pikirannya kosong. Ya, seperti apa? Gak ada yang namanya pikiran kosong teman-teman. Ya, orang bengong pun, kenapa dia bisa bengong? Karena dia memikirkan sesuatu. Sebenarnya istilah mengosongkan pikiran itu tidak ada. Yang ada hanya memusatkan pikiran. Perhatikan baik-baik. Tidak ada yang namanya istilah mengosongkan pikiran. Gak ada. Selama orang punya otak dan otaknya aktif, selamanya tidak akan pernah kosong. Tetapi apa? Dia memikirkan, memusatkan pikiran. Bahkan orang tidur pun, dia pikirannya tidak kosong. Pikirannya tidak kosong. Artinya tidak kosong apa? Kadang dia bermimpi. Mimpi itu kan hasil dari imajinasi pikiran. Mimpi adalah hasil dari imajinasi pikiran. Tuh perhatikan, orang tidur pun pikirannya tidak bisa kosong. Jadi istilah mengosongkan pikiran itu istilah-istilah konyol kalau menurut saya. Kita meditasi untuk mengosongkan pikiran sejenak, nggak ada teman-teman. Nggak ada yang namanya pikiran kosong. Bisa loh manusia itu kosong pikirannya lalu disurupi. Saya pernah nonton teman-teman. Bisa loh. Orang buktinya orang-orang kesurupan, orang-orang jaranan, orang-orang ini, orang itu, mereka kesurupan. Siapkan nanti malam. Oh iya. Jika kalian terbiasa dalam tempat gelap, maka kalian terbiasa ketika kesurupan nanti. Kenapa begitu? Karena biasa setan itu menguasai diri kalian jika pikiran kalian gelap atau pikiran kalian kosong. Karena biasa setan itu menguasai diri kalian jika pikiran kalian gelap atau pikiran kalian kosong. Maka dari itu setan bisa menguasai kalian dan bisa masuk ke tubuh kalian dengan cara mudah. Karena pikirannya kosong, lalu tubuhnya dikontrol sama jin. Ya, kesurupan katanya jin masuk ke dalam tubuhnya. Saya pernah menentang orang yang ngaku-ngaku bisa mediumisasi. Beberapa kali dulu ketika zamannya siapa itu orang yang mengaku bisa membangkitkan orang mati itu. Ini Mas Gus Irfan. Besi. Beliau ini spesialis hikmah ya, membahas masalah hikmah. Beliau ini dari warga NU, warga NU. Nah, kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Ya, katanya orang sudah mati, diminta obati ke dia hidup kembali. Dan dia juga pernah mediumisasi rohnya Bung Karno yang katanya punya 70 triliun, 70.000 triliun atau berapa begitu di salah satu videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Hei bangsa Indonesia. Sekarang
sedang goncang semua. Iya, Pak. Ya, Iya. sedang goncang semua. Ntar aku akan datang. Ya, dengan apa yang disebutnya itu, yang orangnya diam di bawah gunung, namanya Semar. Aku akan datang dengan dia. Aku datang dengan dia. Aku akan datang dengan semuanya. Aku titipkan bangsa Indonesia. Suatu saat aku akan mengambilnya kembali dengan goncang begini. Ya, mungkin ada pesan Pak untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia, tolong, harta-harta kamu udah ada. Udahkah aku titipkan semuanya? Sudah saya titipkan semuanya. Sudah aku titipkan semuanya. Cuman dikasih enggaknya oleh pemerintah-pemerintah yang serakah. Yang tidak serakah juga ada. Tapi amanat-amanat aku udah saya serahkan semuanya. Ke siapa? Ke amanat-amanat aku. Nah, sudah ada tanda-tandanya semuanya. Cuma mereka pada miskin semuanya. Tar, udah ada semuanya. Uang aku yang ada di Bank Swiss. Udah ada 70 triliun lebih itu. Dia bukan satu-satunya orang yang pernah saya tantang untuk melakukan mediumisasi. Dulu saya pernah menantang langsung orang yang mengaku-ngaku bisa kesurupan, bisa memediumisasi ini, bisa memasukkan roh, bisa memasukkan jin ke dalam tubuh hewan, bisa merogoh sukmo. Ya, bisa merogoh sukmo, dia masuk ke dalam tubuhnya hewan. Pernah saya menantang orang-orang seperti itu. Bahkan jangankan seperti itu, keris katanya, keris benda mati. Bisa dimasukkan jin dan terbang-terbang, gerak-gerak teman-teman. Lalu saya nyoba tantang kepada mereka. Ya, saya tantang kepada mereka untuk pergi ke rumah sakit, pergi ke kamar mayat, suruh jin masuk kepada mayat. Sampai detik ini, tantangan saya tidak ada yang berani menjawab. Dari dulu sebelum saya ada di media sosial ini, ya di YouTube, Instagram dan lain sebagainya, sebelum ada ini, saya sudah melakukan tantangan-tantangan kepada orang-orang yang ngaku-ngaku sakti, bisa merogoh sukmo, bisa memasukkan jin ke dalam bambu petuk, bisa memasukkan jin kepada patung, pada ini, pada itu. Saya tantang mereka semua untuk memasuki mayat dengan jin. Kenapa? Kalau merogoh sukmo banyak alasannya, ini itu, menyalahi ini, menyalahi itu katanya. Jadi banyak hal-hal ngaco, hal-hal yang konyol di dunia ini, tapi dianggap suatu kebenaran, dianggap ada begitu. Makanya sampai sekarang hari ini nih, siapapun yang mengaku-ngaku bisa mediumisasi, bisa memasukkan jin ke benda mati, ke keris, ke golok, apa namanya lagi, ke bambu petuk, saya minta mereka, tantang mereka untuk memasukkan jin kepada mayat. Kalau bisa, saya kasih hadiah rumah. Kalau bisa. Jadi di sini memang saya membuat channel YouTube untuk membuat edukasi semacam ini. Apalagi berbicara kembali lagi kepada Ferihana. Ferihana mengajarkan meditasi-meditasi. Ya, tasyabuh teman-teman. Ya, yang jadi masalahnya itu mentasyabuhi orang-orang di luar Islam. Kenapa? Orang Syiah pun banyak yang meniru-niru orang-orang di luar Syiah. Dia meniru Kristen. Ada videonya. في هذا البرنامج حاولنا أن نكون محايدين فأتينا بشعائر الشيعة وأصل كل شعيرة متى وأين ثم أثبتنا أن الشيعة قد أخذوا بعض الشعائر من البوذية والهندوسية وسموها بالشعائر الحسينية أخذوا بعض الشعائر من اليهودية والنصرانية وسموها بالشعائر الحسينية وأخذوا بعض الشعائر من الحيوانات كالشعيرة الخنزيرية والشعيرة الكلابية وسموها بالشعائر الحسينية فانتظرونا قريبا في برنامج شعائر شيعية. Ya, mereka melukai diri sendiri sebagaimana orang-orang Kristen ada. Dia meniru orang-orang Yahudi, ya, angguk-angguk dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka juga meniru-niru, bahkan meniru binatang melata seperti ular, meniru babi. Sedangkan Islam jauh dari hal seperti itu. Jadi sangat memalukan ketika mereka mengaku pengikut keluarga Nabi. Keluarga Nabi mana yang melakukan hal-hal seperti yang diamalkan oleh Syiah? Tidak ada, teman-teman. Tapi pembenci Harry Pras, orang-orang Sufi dan Syiah akan mencari 1001 cara ya untuk menyerang saya, untuk menjatuhkan saya. Ya saya tidak peduli karena video-video saya isinya fakta semua. Agar apa? Agar mereka berpikir. Ya bagi yang mau berpikir silahkan mikir, bagi yang mau menghujat silahkan hujat. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan ya teman-teman.
Ya, ajaran-ajaran meditasi ini ya menyerupai orang-orang di luar Islam. Aduh, anak kecil sudah diajari seperti itu.